Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Saya harap kalian tetap sehat dan stay safe ya. Oh iya, nama saya Denovisia dari Psikologi 1C dengan nomor NIM 2007016107 UIN Walayosongo Semarang. Saya akan menjelaskan hasil dari research saya guna untuk memenuhi tugas UTS dengan kajian tentang anak normal usia 2-6 tahun. Nah, kebetulan objek yang saya kaji ini sepupu saya sendiri, berjenis kelamin laki-laki dan berumur 4 tahun 5 bulan. Pada usia ini merupakan usia penting dalam masa perkembangan fisik, kognitif, dan psikososialnya. Maka dari itu, saya akan membagi penjelasan ini dalam 3 aspek, yaitu secara fisik, kognitif, dan psikososial. Sebelumnya, penelitian ini juga sudah pernah diteliti oleh para ahli yang menghasilkan beberapa teori, seperti Erik Erikson, psikolog asal Jerman dengan teorinya Psychosocial Development pada tahap Intuitive versus Guilt. Yang kedua, ada Jean Piaget, psikolog asal Swiss dengan teori kognitif teori pada tahap praoperasional. Dan yang ketiga, ada psikolog asal Rusia, Lev Vygotsky dengan teorinya sosiokultural. Nah, ada juga nih teorinya Sigmund Freud, yaitu teori psikoseksualnya pada fase falik, yaitu pada rentang usia 3-5 tahun, di mana anak mendapatkan kenikmatan pada perilaku yang berhubungan dengan alat kelaminnya. Tetapi untuk objek yang saya kaji ini tidak terlihat ciri-ciri tersebut. Teori-teori tersebut akan saya jadikan patokan dalam mengkaji perkembangan anak normal usia 2-6 tahun. Yang pertama dalam aspek fisik. Untuk tingginya sendiri sudah mencapai angka 102 cm dengan pertambahan tinggi tiap tahunnya rata-rata 7,5 cm. Untuk beratnya berada di angka 15 kg dan normalnya pada usia 6 tahun atau pada akhir masa anak-anak awal, berat anak akan 7 kali lebih berat daripada beratnya waktu lahir. Nah, untuk kasus sepupu saya ini, dia terlahir dengan bobot 3,2 kg, berarti diperkirakan pada usia 6 tahun berat dia akan mencapai 22,4 kg, yang itu termasuk normal. Untuk bentuk tubuhnya, penampilan bayi tidak tampak lagi, dan untuk pertumbuhan tulang dan otot menjadi lebih besar dan kuat, yang mana hal ini akan membuat si anak dapat beraktivitas fisik secara mandiri. Dan yang terakhir, perkembangan giginya. 4 gigi geraham belakang anak sudah muncul. Yang kedua, dalam aspek kognitif. Dalam aspek ini, saya cantumkan teori kognitif Piaget yang menjelaskan tentang munculnya fungsi psikologis pada tahap praoperasional. Menurut Piaget, tahapan praoperasional ini mengikuti tahapan sensori motor. Anak mulai mengembangkan keterampilan bahasanya, tetapi masih menggunakan penalaran intuitif bukan logis. Anak dalam tahap ini otaknya sudah mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada tahap ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Mereka mulai mengembangkan cara-cara mereka berpikir dan pemahamannya, terutama melewati interaksi sosial. Pada tahap ini juga terjadi myelinization secara sempurna. Nah, apa sih itu myelinization? Myelinization itu adalah suatu proses di mana lapisan urat saraf yang membantu transmisi impuls saraf secara cepat yang memungkinkan pengontrolan terhadap kegiatan motorik lebih seksama dan efisien. Untuk kondisi perkembangan kognitif sepupu saya sendiri, dia sudah lancar berbicara dan bahasanya terdengar dengan jelas. Motorik sudah berfungsi secara sempurna, di mana sepupu saya ini sudah bisa jalan sendiri, bangkit sendiri, duduk sendiri, bahkan dia sudah bisa berlari. Dan sudah dapat membedakan jenis kelamin juga, tetapi belum bisa membedakan peranan-peranannya dalam kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik. Dia cepat menghafal, tapi sulit dalam membedakan huruf-huruf yang mirip. Karena dia sudah masuk PAUD, jadi untuk menghafal seperti Al-Fatihah ataupun An-Nas itu cukup mudah untuk dia, tetapi sulit dalam membedakan huruf yang ada di Iqra seperti ba dan ta gitu. Dan dia juga belum bisa membedakan warna. Aspek yang ketiga yaitu secara psikososialnya. Nah, di sini ada teorinya Erik Erikson, yaitu Psychosocial Development pada tahapan Intuitive versus Guilt, yang menjelaskan pada tahap ini anak akan menggunakan inisiatifnya untuk berkehendak. Aspek psikososialnya akan dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu
perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moralnya. Untuk perkembangan emosinya, dia sulit dibimbing dan diarahkan karena emosinya yang meninggi, serta munculnya sifat egosentris karena merasa dirinya ada pada pusat lingkungan. Nah, kenapa sih sifat egosentris ini muncul? Karena dia sudah mulai sadar dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang mengakibatkan adanya perilaku melawan dan menolak perintah orang tua. Jadi kemarin, orang tuanya sempat cerita juga kalau misalkan dia ini udah mulai berani melawan perintahnya, seperti kemarin baru banget dia itu mandi hujan sendiri walaupun sudah dilarang. Untuk perkembangan sosialnya, dia sudah mulai mengenal dunia di luar keluarga, seperti teman-temannya yang ada di PAUD, yang membuat adanya peningkatan intensitas hubungan interpersonal dengan teman-teman sebayanya. Dia juga senang bermain dengan teman sebayanya, tetapi lebih senang bermain dengan orang yang usianya lebih tua darinya. Nah, menurut saya hal ini terjadi karena dia menghindari adanya kemungkinan konflik dalam hubungan interpersonalnya dengan teman sebayanya. Karena jikalau dia berhubungan interpersonal dengan orang yang lebih tua darinya, orang tersebut akan mencoba mengerti apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan, di mana hal tersebut tidak dilakukan oleh teman sebayanya. Dia juga bukan cuma senang bermain, tetapi juga senang berbicara. Makanya tidak jarang dijumpai dia ketika main senang berbicara sendiri. Dan dia juga mulai membandingkan dirinya dengan teman sebayanya. Dari hal-hal simpel seperti jikalau temannya punya barang A, dia juga ingin barang A hanya karena temannya punya barang tersebut. Untuk perkembangan moralnya, bisa dibilang masih rendah karena di tahap ini anak belum mencapai titik intelektual yang sempurna. Dia masih pada tahap belajar menerapkan prinsip-prinsip dasar baik dan buruk dan baru bisa membedakan baik dan buruk pada hal basic sehari-hari. Dan dia juga masih mengikuti perasaan tanpa berpikir dalam mengerjakan sesuatu. Nah, untuk contoh hal basic sehari-hari yang dilakukan adalah ketika dia berbohong, orang tuanya mengingatkan jika itu adalah perbuatan yang buruk. Dan ketika dia bisa membereskan mainannya sendiri setelah bermain, orang tuanya akan mengapresiasinya sehingga dia sadar jikalau itu adalah perbuatan yang baik. Nah, di sini Piaget memberikan statement, yaitu pada tahap ini perkembangan moral sebaiknya diasah melalui permainan. Sesimpel kita mengajarkan mereka untuk mengikuti peraturan suatu permainan, itu sudah termasuk dalam mengasah perkembangan moral seorang anak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil riset saya tentang perkembangan anak normal usia 2-6 tahun. Saya sangat menerima kritik dan saran. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.